Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah materi yang berjudul narkotika. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nur Aiti, yang kedua, Nur Afia, dan yang ketiga, saya sendiri, Sri Wahyuni Agus. Baiklah, saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian narkotika. Narkotika berasal dari obat. Dalam bahasa Inggris berarti obat. Narkotika adalah zat yang berasal dari 3 jenis tanaman: papaver, somniferum, opium, erythroxyzine, kokain, dan cannabis sativa, ganja, bentuk baik murni ataupun campuran. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau nafsa, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasanya dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Jenis-jenis narkotika. Berikut ini adalah jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia. 1. Heroin. Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang berlebih kuat dibanding morfin itu sendiri. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan heroin atau putau antara lain denyut nadi melambat, otot melemas, pupil mengecil, rasa percaya diri hilang, tekanan darah menurun. Kedua, ganja. Jenis narkoba ganja, jenis-jenis narkotika lain yang sering disalahgunakan di Indonesia ialah ganja. Dikenal dengan nama lain cannabis atau marijuana. Ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman cannabis sativa. Ganja bisa menimbulkan efek samping berikut. Ini, mulut dan tenggorokan terasa sangat kering, sulit mengingat, nafsu makan meningkat, euforia atau rasa senang berlebih, denyut nadi dan jantung lebih cepat. 3. Kokain. Pria penggunaan kokain, jenis-jenis narkotika yang juga tergolong sering disalahgunakan adalah kokain, yang berasal dari tumbuhan Erythroxylium coca. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulan, sehingga efek samping yang timbul adalah perasaan gelisah, kejang-kejang, selera makan menurun, paranoid, euforia, atau perasaan senang yang berlebih. Yang keempat, opium bunga. Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan, Papaver somniferum. Narkotika jenis ini dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan opium diantaranya merasa sangat bersemangat, waktu terasa berjalan lambat, pusing atau mabuk, birahi memuncak, gangguan pernapasan yang dapat berujung pada kematian. Yang kelima, lysergic acid diethylamide, LSD, ilustrasi lysergic acid diethylamidal, lysergic acid diethylamidal, atau LSD bersifat halusinogen, sehingga bila disalahgunakan bisa menimbulkan efek yang bervariasi. Beberapa efek mungkin muncul akibat penyalahgunaan LSD, diantaranya rasa nikmat yang luar biasa, kebingungan, panik tiba-tiba, tidak bisa mengendalikan emosi, perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan, dan tempat. Yang keenam, kodein ilustrasi. Kodein adalah satu dari jenis-jenis narkoba yang bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa pada dosis yang tepat. Kodein bisa bermanfaat, namun apabila penggunaannya di luar pengawasan dokter atau disalahgunakan,
Efek samping yang muncul adalah euforia atau perasaan senang berlebih, mual dan muntah, hipotensi atau tekanan darah sangat rendah, depresi, gangguan saluran pernapasan berat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembawa materi pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan membawakan materi kedua, yaitu bagian ke-7, morfin. Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredahkan rasa nyeri derajat parah. Obat ini mempengaruhi tubuh dalam merespons sakit atau nyeri. Pada penggunaan dibawa oleh pengawasan dokter yang ahli. Morfin bisa memberikan rasa senang yang berlebihan. Yang ketiga, kebingungan, jantung berdebar-debar dan mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita. Yang kedelapan, sabu-sabu. Wanita menggunakan sabu-sabu tergolong sebagai suatu dari sekian jenis narkotika. Yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia sabu-sabu atau metformin. Yang narkotika adalah jenis yang berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulasi. Efek samping yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan sabu-sabu antara lain yaitu gangguan tidur, menurunnya konsentrasi hingga kehilangan ingatan. Yang ketiga, paranoid atau detak jantung yang cepat dan euforia atau sensasi bahagia yang berlebihan. Kemudian golongan-golongan narkotika. Golongan narkotika heroin berikut golongan narkotika yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika golongan 1. Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan dan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicin, katinon, dan MDMA atau ekstasi dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Narkotika golongan kedua. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Narkotika golongan ketiga. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, pilkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kedua. Selanjutnya, materi ketiga saya akan bawakan sendiri dengan judul Dampak Narkotika. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan, peredaran, dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat.
Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Yang selanjutnya adalah pemakaian zat-zat narkotika. Hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, janganlah coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Cukup sekian materi yang sempat kami presentasikan. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.